bersyukur sekali kepada Tuhan buat Dia yang melakukan semuanya bagi kita ya. 3 hari yang lalu Tuhan suruh saya untuk puasa Esther ya. 3 hari 3 malam saya puasa Esther. Dan pada waktu saya puasa Esther itu tiba-tiba saya dikasih lihat oleh Tuhan satu buah batang pohon, dan batang pohon itu tiba-tiba di batang-batang itu muncul bunga-bunga. Saya diingatkan tentang tongkat Harun yang berbunga, yaitu bunga badam. Dan kita ingat ya, kisahnya bunga badam itu adalah bunga yang dia bertunas pertama kali ketika musim dingin itu sudah selesai. Jadi saya tahu bahwa Tuhan memberikan kepada kita new season. Kita memasuki musim semi lebih awal. Kita memasuki masa kegerakan Tuhan itu lebih awal. Jadi mari kita siapkan hati kita untuk kita sambut apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk Bethlehem, untuk Tangerang, untuk Banten dan untuk Indonesia. Malam hari ini ya ada hamba Tuhan yang Tuhan kirim di tengah-tengah kita, yaitu Pastor Erwin dari Filipina dan juga dengan istri, dan juga ada Pastor Joe yang ada di tengah-tengah kita. Ini adalah hamba-hamba yang Tuhan kirim buat menyatakan ya kehendak Tuhan terjadi atas hidup kita. Mari kita persilakan Pastor Erwin tuh. Good evening. Selamat malam saudara. I'm so happy to be here tonight. Senang sekali saya bisa di pagi malam ini. And it's good to see you people here. Sangat baik untuk bisa melihat orang-orang baru di sini ya. You are all amazing. Saudara semua orang-orang yang luar biasa, handsome and beautiful. Saudara ganteng sekali, cantik sekali. We give God another round of applause. I'm so happy and fortunate to have Pastor Johan. Saya senang sekali juga malam ini ada Pastor Johan di tengah kita. First, aside from that, without Pastor Johan, maybe I could not come here. Saya percaya adalah tanda dari Tuhan, saudara. Kalau nggak ada Pastor Johan juga mungkin saya nggak bisa kesini. So I'm so happy to be connected with this man of God. Saya senang sekali bisa dikoneksikan Tuhan kepada hamba Tuhan ini. Tonight, jadi malam ini, I'm going to share you the word of God. Saya akan bagikan firman Tuhan. But before doing this, tapi sebelum kita melakukannya, I'd like to present to you. Saya mau mengenalkan pada saudara, my only one, satu-satunya, a beautiful woman in my life, wanita yang tercantik dalam hidup saya, my wife, istri saya, saudara. She's going to render a special song. Dia akan memberikan suatu pujian buat kita. It's English song. Lagunya dalam bahasa Inggris, but mixed with Indonesian language. Tapi juga digabungkan dengan bahasa Indonesia. She's trying her best. She's trying her best to sing that song. Jadi dia coba usahakan yang terbaik untuk nyanyikan lagu ini. And so tonight, jadi malam ini saudara, I'd like to present her to you. Saya mau undang dia untuk menyanyi buat kita. My wife, Tess Hayuma. Ini adalah istri saya. To sing a song before I share the word. But she asked me, Daddy, can you please accompany with me? Tapi dia bilang, suamiku boleh nggak tolong temenin saya ya kalau saya nyanyi katanya. May I have the opportunity to play the keyboard? Jadi saya juga nanti akan Sister, will you please turn it to a piano sound? Piano? Yeah. Ya. Ya, here's the map. Ada yang boleh tolong pegangin handphonenya? Oke. Tolong di video ini. Oke, Kak. Hello, good evening everyone. Selamat malam saudara semua. You know, I'm so very happy to have you here. Saya senang sekali ada di tempat ini malam ini. So a long time ago I wish to come here and this is it. Dan saya sudah lama sekali pengen ke Indonesia dan akhirnya ini Praise the waktunya. Lord, your place is very nice. Dan tempat saudara bagus banget. And
I observe the people. I saw many people around Indonesia look like Filipino and Filipinos. Saya ngeliat dan memperhatikan orang-orang di Indonesia itu mirip orang Indonesia, mirip orang Filipina, mirip kita nih, similar. So this tonight, I render a song to you Jadi malam ini saya akan in English, The Goodness of God. lagunya Goodness of God. So I want to sing first the English one and mix with the Indonesian. Jadi pertama saya akan nyanyikan dulu bahasa Inggris, nanti saya akan nyanyikan campur dengan bahasa Indonesia. I hope so you like it, and I render this song is for the Lord to Tuhan. Oke, dan saya mau sungguh-sungguh nyanyikan puja ini buat Tuhan. Actually, we have not the practice yet because I sung this in -1. Kami belum latihan saudara karena biasanya kami bawa -1 untuk lagu ini. Oh, your mercies never fails me. All my days I've been here.
Indonesia, but I try my best to practice this. Terima kasih banyak saudara, tapi mohon maaf kalau pengucapannya kurang Thank tepat. you. Saya coba yang terbaik. Come on, let's give God a hand. Boleh beri tepuk tangan buat Tuhan saudara. Yes, we understand that you're not good in Indonesian language. Ya, kamu kok kurang bagus dengan bahasa Indonesia ya. Alright. Once again, good evening. Sekali lagi selamat malam. And greetings coming from the Philippines. Dan salam, saya membawa salam dari negara Once Filipina. again, I'm so happy to be here tonight. Sekali lagi saya mau bilang saya happy banget ada di sini saudara. And I count it as an honor Saya benar-benar menghitung ini sebagai sebuah to kehormatan stand before you. untuk berdiri di depan saudara. And so tonight I'm going to share you with a topic entitled A Person God Wants You to Be. Jadi malam ini saya mau bawakan topik menjadi seseorang yang diingini Tuhan. It's been the prayer of my life since before. Ini adalah doa saya dari dulu. And I said to God, Lord, make me a person Jadi saya berdoa, Tuhan jadikan aku menjadi you want orang to be. yang Tuhan ingini aku menjadi seperti itu. And with this topic I'm going to share to you, Dan yang saya mau bagi buat saudara, I will bring you to the passage in the Bible saya mau bawa kita dalam firman which can Tuhan be found in the book of Judges, dalam kitab Hakim-Hakim starting chapter 6 dari pasal yang ke-6 and chapter 7. dan juga pasal yang ke-7. Oh, Pastor, you might be preaching until morning because Aduh. you're having 2 chapters. Khotbahnya sampai pagi apa sore? Kok ada 2 pasal ini ayatnya? Alright, I understand. Saya paham. Don't saudara. worry. Tapi jangan khawatir. Now this story speaks about the life of Gideon. Ini bicara tentang hidupnya Gideon. Starting in chapter 6 verse 14, Ayat yang ke-14 dimulai dari pasal yang I will ke-6. read it to you. Saya akan bacakan buat saudara. It says here, Dikatakan di sini, the Lord turned to him jawab Gideon kepadanya and said, dan berkata, go in the strength you have and save Israel out of Midian's hand. lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Am I not sending you? Bukankah aku mengutus engkau? Now, God wants you to be a useful person, Tuhan itu sangat merindukan kita jadi orang yang berguna. not in anything, Bukannya dalam segala but hal in juga. His kingdom. Tapi, bukan sembarang berguna, tapi berguna dalam kerajaannya. God wants you to become Tuhan mau saudara a person jadi orang He wants you to be. yang menggenapi tujuannya Tuhan. And that kind of person Dan jenis orang seperti ini is to become a great leader adalah menjadi pemimpin besar in His kingdom dalam kerajaannya and in this country. dan juga dalam negara saudara. You know, becoming a leader in our church is more important than any other thing. Dan menjadi pemimpin dalam gereja kita atau komunitas kita itu jauh lebih penting daripada apapun juga. Why? Because it is in a higher level. Karena ini adalah dalam level yang lebih tinggi. It is the highest kingdom, Ini adalah kerajaan yang which is tertinggi the yang kingdom ada, of God. yang adalah kerajaan Tuhan sendiri. I can remember before, Saya ingat waktu itu, I want to become one of the top military officer in our country. jadi saya hari itu pengen saudara jadi pemimpin yang tertinggi, To tell you dalam something, negara kami. Our family is a family of a military officer. Jadi background keluarga kami adalah orang-orang dari militer. My father was once also a soldier. Papa saya juga seorang prajurit dulunya. My older brother are soldiers. Kakak-kakak laki-laki saya juga tentara. Even my sisters, Bahkan saudari-saudari saya they work in a military, in a military service. mereka juga kerjanya yang berhubungan dengan So kemiliteran. it's been the desire of my heart to become one of the highest ranking officer in our government. Jadi kerinduan saya juga menjadi orang-orang militer yang punya pangkat yang tinggi. If you know PMA in Philippines, Saudara kalau kenal ada PMA di Filipina, we call that Philippine Military Academy. saya menyebutnya Philippine Military Academy, Akademi Militernya Filipina. And I'm supposed to enroll myself there. Harusnya saya tuh masuk situ dulunya. I applied during my high school days. Saya sudah aplikasinya dari sejak To saya take ikut, the examination. SMA untuk ujian. But before that day, Tapi sebelum hari itu datang, the Lord called me Tuhan panggil saya.
and I have Jesus in my heart, I receive Him as my Lord and Savior, dan saya terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru and Selamat, change everything with regards to my desire to become the military officer. jadi saya benar-benar pindah jalur dari yang keinginan saya pengennya jadi di militer. Because God wants me to become an officer for His kingdom. Karena Tuhan mau saya memasuki sebuah kepangkatan dalam kerajaannya. So tonight, Jadi malam ini, I want you to understand saya mau saudara ngerti, that God wants you to be a useful person in His kingdom. Tuhan mau kita ini jadi orang yang berguna sekali dalam kerajaan. And I said a while ago that God wants you to become a great leader in His kingdom in this country of Indonesia. Saya barusan bilang juga bahwa Tuhan mau kita menjadi orang yang menjadi pemimpin dalam kerajaan surga dan juga menjadi pemimpin di negara kita di Indonesia. And you know, in the church, Dan saudara tahu dalam sebuah gereja, part of our vision in our church bagian dari visi kita di gereja Tuhan is to make every member adalah membuat semua to become anggotanya a leader. menjadi orang-orang yang bisa memimpin. I hope you won't misinterpret me. Saya berharap saudara tidak menerjemahkan dengan salah. The church, God does not want us to just become a member of the church. Tuhan itu nggak mau kita sekedar cuma jadi anggota gereja, saudara. Because there's a difference between member and disciples. Karena ada beda yang signifikan antara jadi anggota dan menjadi orang yang dimuridkan. I just don't know if you have found any in the scripture that speaks you must be a member in a church. Saya nggak tahu apakah saudara pernah nemu dalam Alkitab ya ada ayat yang ngomong ini, engkau harus jadi anggota sebuah But as gereja. for me, I understand that God wants us to become His disciples. Tapi yang saya ngerti bahwa Tuhan mau kita ini menjadi murid-muridnya Tuhan. If you read Matthew chapter 28, 18 and 19, Kalau saudara baca Matius 28 ayat the Bible 18 says 19, that we need to raise up and make disciples to every nation. Tuhan bilang bahwa kita ini harusnya membangkitkan para murid-murid untuk ke bangsa-bangsa. And that disciples must become a great leader in God's kingdom. Dan murid-murid ini seharusnya menjadi pemimpin-pemimpin besar dalam kerajaannya Tuhan. Yes, I know every one of us has desires. Saya tahu bahwa memang setiap kita Some of us, we pengen, want to be a doctor. kita ada mungkin pengen jadi dokter, Some of you would like to become a lawyer, mungkin ada yang pengen jadi pengacara, an army officer like me. atau mungkin ada yang pengen tentara kayak saya. But there's one thing that is better than any position in this earth. Tapi ada satu hal yang jauh lebih baik daripada posisi apapun dalam dunia ini, To be a leader adalah untuk menjadi seorang that pemimpin God wants you to be. yang Tuhan ingini dalam To hidup be a kita. leader in His kingdom. Untuk menjadi pemimpin To dalam be a gereja. leader in this church. Untuk jadi pemimpin dalam That would gerejanya bring many people dan akan membawa begitu banyak orang to the feet of Jesus. kepada kakinya Tuhan Yesus. Sometimes you might be thinking of yourself that I am already a leader Nah mungkin saudara berpikir kepada dirimu sendiri, oh aku ini udah pemimpin. because I am a song leader. Oh karena saya ini sudah jadi pemimpin Does it makes me a leader already? ya itu udah membuat saya jadi pemimpin dong. Because I am the president of this church. Does it make me a leader already? Oh mungkin kita berpikir, oh saya udah jadi pemimpin dalam persekutuan. Oh jadi saya juga udah jadi pemimpin lah. Or maybe you are a Bible study leader. Atau mungkin saudara juga memimpin kelas-kelas Bible study. Oh saudara berpikir saya sudah jadi In pemimpin. the Philippines, we have what we call Bible study leader, evangelistic leader, or prayer meeting leader. Jadi di Filipina kami menyebut ada pemimpin kelas doa, ada kelas penginjilan, ada pemimpin untuk kelas Alkitab. Semua ada pemimpinnya But I masing-masing. want you to understand that there's more than that. Tapi saya rindu saudara ngerti bahwa ada yang lebih melampaui hal itu. The kind of leader that God wants you to be Jenis pemimpin yang Tuhan ingini dari hidup kita is to lead people adalah untuk memimpin orang to Jesus. kepada Yesus. It does not mean that when you are a song leader or Bible study leader or prayer meeting leader, you're already a kind of leader God wants you to be. Nah bukan berarti ya kalau saudara sudah pimpin kelas Alkitab, saudara sudah jadi WL, saudara sudah jadi pimpin kelas penginjilan, saudara sudah menggenapi jadi pemimpin yang Tuhan mau, belum tentu. Because the desire of God in our hearts, Karena kerinduan dari in Tuhan, His heart, is that you, every one of us, you and me, must become a leader to a person in which you will lead him to the righteousness
and to the feet of our Lord Jesus Christ. Jadi karena kerinduan Tuhan yang sebenarnya adalah saudara bisa menjadi pemimpin buat begitu banyak orang yang memimpin kepada kebenaran dan memimpin mereka juga kepada Kristus. But the question is, how will you become a great leader? How you will become a useful, fruitful leader in the church of the Lord? Tapi pertanyaannya sekarang begini, bagaimana saudara bisa menjadi pemimpin yang bisa dipakai dengan efektif dan bisa berbuah juga dalam kerajaan Tuhan, itu caranya bagaimana? Now, based on the life of Gideon, Nah, berdasarkan kehidupannya Gideon, the kind of leader God wants you to be, jenis pemimpin yang Tuhan inginkan ada dalam setiap kita. I just have 4 things to discuss to you. Di sini saya ada 4 yang saya mau bahas dengan saudara. Number 1 is Yang pertama to yield the calling of God to be a leader. adalah untuk menjawab panggilan Tuhan untuk menjadi pemimpin. So everybody must accept that the Lord is calling every one of us to become a leader. Jadi kita ini harus dalam pikiran kita ini, dalam hati kita nerima loh bahwa Tuhan ini memang memanggil setiap kita jadi pemimpin. A kind of leader according to the standard of God. Nah, jenis pemimpin yang menjadi dalam standarnya Tuhan, yang sesuai dengan standarnya Tuhan. Because when you call yourself a leader and yet you have no person you lead to Christ, even in one person, that is not really the leadership that God wants us to be. Nah, kalau kita menyebut diri kita pemimpin, tapi bahkan kita ini belum pernah memimpin satu orang pun kepada kebenaran dan kepada Kristus, kita itu belum jadi pemimpin yang sesungguhnya, saudara. So you must agree with me Jadi mari sepakat dengan saya that God called us bahwa Tuhan itu panggil kita to become a leader untuk menjadi pemimpin according to His standards. sesuai dengan standarnya Tuhan. I will tell you more of that later. Saya mau cerita nanti lebih banyak tentang The itu. second one Yang is kedua, you must build an altar of God in your life. engkau harus membangun altar Tuhan dalam hidupmu. The third is you must follow God's changes. Yang ketiga, engkau ini harus ikut dengan perubahan-perubahannya Tuhan. And the fourth one is you need to maintain a growing faith in God. Nah, yang keempat, engkau harus merawat pertumbuhan imanmu di dalam Tuhan. Okay, going back to the first point that I said a while ago, Yang pertama poinnya ya tadi ya, you must yield to the calling of God to be a leader. mari berserah kepada panggilannya Tuhan untuk menjadi pemimpin. You should not settle for just a member. Saudara ini gak cuma duduk jadi sekadar anggota. Because when you just consider yourself a member, you will be a member forever. Saudara, kalau engkau sudah menaruh dalam pikiranmu, oh aku ini cuma anggota, selamanya saudara akan tetap dan jadi anggota saja. God wants us, He said in His Word, that you must go, share the gospel, disciple people, and teach them everything I have commanded you. Dan firman Tuhan itu berkata bahwa engkau ini harus menginjil, you have to what? Yeah. Ya, oke. Firman Tuhan adalah kita menginjil, memenangkan jiwa dan mengajarkan semua kebenaran yang Tuhan mau kepada mereka. You must bring people to the feet of Jesus. Engkau ini harus bawa orang-orang jiwa-jiwa ke kaki Kristus. In Judges chapter 6 verse 14 and 15 it says, Dan di Hakim-Hakim 6 ayat 14-15 berkata begini. the Lord turned to him and said to Gideon, Tuhan berkata kepada Gideon, go in the strength you have pergi dengan kekuatanmu and ini save Israel out of Midian's hand. dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. And the Lord said, I am not sending you. Dan Tuhan berkata, bukankah aku mengutus engkau? During this time, Nah, the pada waktu Israelites ini has in a crisis condition. orang-orang Israel itu mengalami kondisi krisis. They were tormented by the Midian people. Mereka ini disiksa oleh orang Midian. When they plant crops, Waktu mereka ini menanam hasil they bumi, cultivate, they saudara, work for it, mereka menumbuhkan begitu banyak and when the tanaman. harvest comes, Dan waktu tuaiannya datang, the Midianites will come Orang and Midian akan will datang. harvest what they work for. dan merampoki semua hasil tanaman yang mereka punya, yang orang Israel kerjakan. And when Gideon saw the Midianites, he ran away from them because he's afraid to fight for them. Karena waktu itu juga kalau Gideon melihat orang Midian datang, dia juga kabur karena orang Gideon takut berperang dengan And orang so the Midian. Lord talked to Gideon and he said, go in the strength you have and save Israel out of Midian's heart. Tapi Tuhan justru berpaling kepada Gideon dan bilang gini, pergi dengan kekuatanmu dan selamatkan orang Israel dari orang Midian. God
God wants Gideon to be a leader of Israel, Tuhan itu pengen Gideon benar-benar jadi to pemimpin help the Israel. people of God Untuk menolongi umat Tuhan from slavery, dari perbudakan, from the hands of the Midian. dari tangannya orang Midian. But Gideon discussed with God. Tapi Gideon bilang sama Tuhan, He said, how can I save Israel? dan dia bilang, Tuhan gimana caranya mau selamatin orang Israel? My clan is the weakest in the Manasseh tribe. Sukuku aku itu yang paling kecil di antara suku Manasye. And aside from that, Dan di samping itu, my family is the poorest family. keluargaku ini yang paling In our miskin community. dari komunitasnya kami, Tuhan. So Gideon was so afraid. Jadi Gideon itu begitu ketakutan. He was inferior Dia merasa inferior, merasa kecil. because he is unlearned. Unlearned. Oh, karena dia juga nggak He's not belajar. educated. Dia tidak punya pendidikan yang baik. Maybe he did not came to a college. Mungkin dia juga nggak He kuliah. has no saudara. experience. Nggak punya pengalaman And apa-apa. how can he save the people of Israel? Dan gimana caranya dia mau selamatin orang Israel? This morning during my breakfast time, Pagi ini, saudara, waktu kami I have a sarapan, talk with Pastor Hassan. saya ngobrol dengan Pastor Kasan. And the Lord told him he will become a good businessman. Tuhan itu menubuatkan kepada dia menjadi But bisnismen yang besar. he said, I don't know about business. Dan lalu dia berkata, Tuhan, saya ini nggak ngerti soal bisnis. And what he said is that I will just walk before the Lord righteously. Dan dia bilang begini, Tuhan, aku mau berjalan dalam And to kebenaran God be the ajalah glory. bersama Tuhan. He's now a successful business person. Tapi saudara bisa melihat bahwa Working for the glory of God. sukses, Let's give God a bekerja untuk kemuliaan Tuhan, beri tepuk tangan buat Tuhan, saudara. The Lord is calling every one of us to become leader. Nah, Tuhan itu panggil setiap pribadi kita itu jadi Even pemimpin. though you are a teacher, Walaupun mungkin you are saudara a jadi doctor, guru, saudara you dokter, are a lawyer, saudara you are an pengacara, engineer, saudara adalah or maybe engineer, you are a businessman like Pastor Hassan, mungkin kau bisnismen seperti Pak but your Hasan, main job tapi pekerjaan is to yang pertama become a leader adalah untuk jadi of the pemimpin, people of God, dari umat helping Tuhan, those people who are unsaved menolong orang and yang bring belum them selamat, to the feet of Jesus dan membawa Christ. mereka kepada pribadi And that is Kristus. why every member in the church Nah, itulah sebabnya semua anggota must be gereja trained harus to dilatih become a leader. untuk jadi pemimpin. I hope you understand me. Saya sungguh berharap saudara ngerti. You should not resist the call of God. Jadi jangan tolak panggilan Tuhan ini, saudara. Don't say to yourself, Jangan bilang kepada dirimu I will begini, just be a faithful member. udah saya jadi anggota I will setia just support aja. my pastor. Saya akan support pastor I saya will just aja. give my tithes and Saya offering. kasih perpuluhan persembahan saja. Reaching people for Christ Menjangkau orang is buat not my Kristus. work Itu anymore. bukan panggilan I saya. am only a lawyer. Saya ini cuma I am only a pengacara. businessman. Ini cuma orang bisnis. But hey, Tapi saudara dengar, the Lord called you Tuhan panggil to kau become leader. untuk jadi In His pemimpin kingdom. dalam kerajaan. Because to be a leader in the kingdom of God Karena untuk jadi pemimpin is the dalam kerajaan highest position itu adalah panggilan tertinggi before the Lord. di hadapan Tuhan. Can you give God a round of Mari applause? beri tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. So don't resist the call of God. Jadi jangan tolak Don't panggilan. resist to bring people to Christ. Jangan tolak panggilan untuk membawa orang-orang kepada Don't Kristus. excuse yourself from the call Jangan of banyak God. alasan dengan panggilan Tuhan. Gideon is trying to escape from God's call. Gideon ini coba-coba kabur. He said, dari- I am not a good warrior. Dia bilang, aku ini bukan Moses orang would bagus. like to escape from God's call. Musa juga hari itu mau He said, mencoba I am kabur dari not a panggilan good Tuhan. speaker. Dia bilang, aku ini bukan seorang pembicara. yang Jonah baik. escaped from God's call. Yunus Jonah. juga, ya, From Yunus juga Jonah. mau kabur dari panggilan Tuhan, Yunus. But all these people, Tapi semua orang-orang ini, because of their excuses, karena alasan-alasan mereka, God almost killed them. Tuhan hampir membunuh mereka. Do you want to be killed by God? Saudara mau dibunuh Of oleh course. Tuhan? Oh, pasti. Dia nggak mau lah ya, saudara. Are you there? Nah, saudara, ayo. I'm so blessed with the life of Isaiah. Saya sangat diberkati dengan He kehidupan said, I Yesaya. saw the Lord. Dia berkata, aku melihat Tuhan. And I said to God, Dan aku berkata kepada Tuhan, here I am, Lord. ini aku Tuhan. Send me. Kirim aku, utus aku. Would you allow yourself Saudara mau gak to be sent by God untuk diutus Tuhan? and to lead these people, Dan untuk memimpin orang-orang these ini, Indonesian people in this orang country, Indonesia di negara to saudara, become the children of untuk God? menjadi anak-anak ya Tuhan. Would you please tell God,
Yes, Lord. Marilah kita berkata, iya. I will say yes, Lord, Aku akan to your berkata, call. iya Tuhan, buat panggilanmu. How many of you tonight would agree that God called you to become a leader? Kalau banyak saudara yang mau sepakat hari Would ini you say amen for that? untuk dipanggil jadi pemimpin-pemimpin, saudara. Let's give Amin. God a clap. Mari beri tepuk tangan buat Tuhan kita. The second one is this. Yang kedua adalah ini, saudara. You must build an altar to God in your life. Saudara harus membangun altar buat Tuhan dalam hidup. To become great leader, Untuk jadi pemimpin besar, you must establish an altar of God in your life. saudara harus punya sebuah altar dalam hidup. In Gideon chapter 6 verse 24, Di ayat yang ke-24, saudara, it says here, so Gideon built an altar to the Lord there and called it the Lord is peace. To this day it stands in Ophrah of the Abiezrites. lalu Gideon mendirikan mesbah di sana bagi Tuhan dan menyamainya Tuhan itu keselamatan. Mesbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiez. In verse 25 says, Ayat 25 berkata, that same night pada malam itu the Lord said to Tuhan him, berfirman kepadanya, take the second bull from your father's herd, ambillah seekor lembu jantan kemudian the one 7-year-old, yang 7 tahun, tear down your father's altar to Baal, runtuhkanlah mesbah Baal and cut down the Asherah pole beside dan it. tebanglah tiang Asitoret yang ada di dekatnya. Asyerah. So here we can understand Nah, di sini kita bisa ngerti, that Gideon must destroy the altar of Baal. dia ini harus menghancurkan mesbahnya Baal dulu. And he was commanded by God Dan dia diperintah Tuhan to build an altar. untuk membangun sebuah mesbah. But before building an altar for him, Tapi sebelum bangun mesbah buat Tuhan, he must destroy dia harus ngancurin dulu the altar of Baal, mesbahnya Baal which his father are doing before. yang punya bapaknya sebelumnya, saudara. In verse 26 again, it says here, 26 ya. then build a proper kind of altar to the Lord your God. Kemudian dirikanlah mesbah yang benar On the buat top of ayat this buat height, Tuhanmu. Using the wood of Asherah pole that you cut down, then offer the second bull as a burnt offering. Yang disusun baik kalau ambil lembu jantan yang kedua, persembahkanlah korban bakaran dengan kayu yang berhala yang akan kau tebang itu. So the instruction of God is very clear Jadi instruksi Tuhan itu jelas sekali that Gideon should build a proper altar of God. bahwa dia harus membangun sebuah mesbah yang disusun dengan baik, kata Tuhan. And then he must offer the second bull as a burnt offering. Dia harus mempersembahkan lembu yang kedua sebagai korban bakaran. In verse 27, Ayat 27 berkata, so Gideon took 10 of his servants lalu dia bawa 10 hambanya and did as the Lord told him. dan melakukan apa yang Tuhan bilang. But because he was afraid of his family Tapi karena dia takut anak keluarganya and the men of the town, dan kepada orang-orang di kota he itu, did it at night lalu dia buat itu justru malam hari, rather than daytime. bukannya di siang hari, saudara. So take note, Jadi Gi- perhatikan baik, Gideon was still afraid that time. hari itu juga Gideon masih takut. He was saudara. afraid of his family Dia takut sama because keluarganya. his father was a Baal worshiper. Karena keluarganya kan penyembah Baal. And the second one, Gideon was afraid of the people in the town. Yang kedua, dia takut sama orang-orang di kota itu. You know, Gideon was a fearful man. Saudara tahu bahwa dia ini penuh banget dengan rasa takut, Gideon. But anyway, Tapi he still did it. tetap loh dia He lakukan. did it by night, not by daytime. Walaupun dia buatnya malam-malam ya, bukan siang-siang. Let's continue in verse 28. Kita lanjut di ayat 28. In the morning, Di pagi-pagi hari, when the men of the town got up, waktu orang kota itu bangun, there was Baal's altar demolished, tampaklah telah dirobohkan mesbah Baal itu. with the Asherah pole beside it cut down, and the second bull sacrificed on the newly built altar. Telah ditebang tiang berhala di dekatnya dan telah dikorbankan lembu jantan yang kedua di atas mesbah yang didirikan itu. So the people there of Midian, Jadi orang-orang Midian di situ, they discovered that their altar was destroyed. mereka menemukan loh mesbahnya Baal ini sudah hancur. And instead of offering an offering that they used to do it, Dan bukannya mempersembahkan there's korban another buat Baal, offering happened. tapi kok ada korban yang lain yang The dipakai burnt mesbah offering, ini? which was Gideon, was what Gideon did it. Dan korban bakaran ini adalah apa yang Gideon lakukan, saudara. So, you know, the men of the town demanded who did it. And the people
said it was Gideon. Dan orang-orang di kota kan bertanya-tanya ini siapa yang ngancurin, dan akhirnya ada yang bilang, oh Gideon pelakunya. Yeah, the son of Joash. Oh anaknya Joas. And they got so mad and they went to Joash, the father of Gideon, and said, Joash, bring out your son. Lalu mereka begitu marah mendatangi Yoas dan berkata, mana anakmu katanya. He must die because he has broken down the Baal's altar. Anakmu ini harus dibunuh karena dia meruntuhkan korban And he mesbahnya even Baal. cut down the Asherah pole beside it. Dan lalu menebang tiang berhala yang ada di dekatnya itu. You know, Saudara tahu, even though Joash is the father of Gideon was a Baal worshipper, he defended his son. walaupun ya si Yoas ini adalah penyembah Baal, tetap He replied to the crowd. Dia bilang sama orang-orang, He said, are you going to plead Baal's cause? kamu mau berjuang membela Baal? Are you trying to save Baal? Atau kamu mau menolong dia? You know, whoever fights for him shall be put to death by morning. Siapa yang berjuang membela Baal akan dihukum mati sebelum pagi. Because if Baal is really a god, Karena jika Baal itu memang Allah, he can defend himself when Yeah. someone breaks down his altar. ia berjuang membela dirinya sendiri kalau mesbahnya dirobohkan orang lain. So if you fight for Baal, Jadi kalau kamu bela Baal, you too will die in the morning. kamu juga akan mati besok pagi. And the people were afraid. Dan orang-orang itu ketakutan, saudara. And so what they did is that they called Gideon Jerubbaal. Dan hari itu orang-orang menyebut namanya Yerubbaal. It means let Baal contend with him Artinya biarlah Baal because he broke down Baal's altar. berjuang dengan dia karena dia yang meruntuhkan korban mesbahnya Baal. Now today, what kind of altar that we are to build? Nah sekarang saudara ya, saudara tuh bangun mesbah seperti apa? Usually, when you say altar, it's a structure. It's a place where we always kneel down and worship God. Dan kalau mesbah kita ini bicara tentang struktur atau sebuah tempat di mana kita itu selalu sembah Tuhan, berlutut di situ. We place some offering Kita taruh sebuah persembahan kita di because situ. that is for the Lord. Karena itu adalah persembahan buat Tuhan. And there's nothing bad in this. Dan gak ada yang buruk di dalam. It's a good one. Itu adalah mesbah yang baik. But Tetapi if you just do it kalau saudara melakukannya with a spirit and religion, dengan sebuah roh yang agamawi, there's something in it. The kind of altar that God wants us to build nah, tapi yang Tuhan mau ya, mesbah yang Tuhan mau buat kita untuk bangun is an altar wherein we can spend our time adalah sebuah mesbah di mana kita bisa habiskan waktu kita in the Lord, di dalam Tuhan, where we can pray and worship di God. mana kita bisa berdoa sembah Tuhan, Not only in a certain place, bukan cuma satu tempat but saja, whenever you are, tapi di mana engkau you ada, must spend a quality time engkau menghabiskan quality time dengan Tuhan, worshiping God, menyembah Tuhan, praying to Him, berdoa kepada and Tuhan, even reading His Word dan juga baca and firman apply that in your life. dan melakukannya dalam hidup. Don't just read God's Word Bukan cuma baca just to firman, have an information. cuma dapat informasi You need to aja, read God's Word tapi kau baca in itu order to be transformed untuk saudara in bisa order to be diubahkan, changed untuk kita and bisa become a diubahkan, person God wants you to dan be. menjadi pribadi A lot yang of Tuhan people, rencanakan. a lot of people read God's Word Banyak orang dibaca in firman preparation to debate other people. untuk sebuah persiapan mendebat orang lain. But that's not the kind of study that God wants us to do. Tapi Tuhan itu nggak mau seperti We itu. should read the Word of God Kita ini harusnya baca so firman that our faith will grow. supaya iman kita And then bangkit. if there's anything unholy in us, Dan kalaupun ada yang tidak kudus through the dalam Word diri of kita, God, lewat firman we Tuhan will ini, transform kita ini to become a ditransformasi holy person. menjadi orang-orang yang That's kudus. the kind of altar God wants us to have. Itulah mesbah yang Tuhan inginkan. We should do it daily. Dan kita harus lakukan We itu should setiap do hari. it from time to time. Dari waktu ke waktu. Even when we are busy, Walaupun kita ini sibuk, we must read the Word of God. tetap kita ini harus baca firman. The other day when we traveled down here in Indonesia, Waktu itu saudara, we waktu woke di early in the Indonesia, morning kami bangun di pagi hari. and we just spent just a little time because we're afraid to be late in the airport. Kami waktu itu nyembah Tuhan cuma sebentar karena takut terlambat ke gereja. But the Lord told me, you must spend a time. Tapi Tuhan bilang sama kami, You must kami have harus your mengambil devil. sebuah waktu. Devotion. Engkau ini harus mengambil sebuah waktu pengabdian buat And Tuhan. so when we reached Naya, the airport in the Philippines, Dan waktu kami nyampe ke airport yang di Filipina, I sat down saya duduk saudara and do some meditation, dan saya bermeditasi Open my tentang Bible, firman. Saya buka firman read Alkitab, God's Word, saya baca firman Tuhan and do my devotional dan every melakukan day saat teduh saya di with situ all the people passing
Walaupun front of banyak me. orang lewat di kanan kiri saya. Because I am developing Karena saya an altar with God in my life. sedang membangun altar mesbah Tuhan dalam hidup saya. You know, Gideon demolished the altar of Baal Saudara tahu bahwa Gideon ini meruntuhkan mesbahnya Baal. to become a person God wants us to be. Nah, untuk menjadi pribadi yang diingini Tuhan, We must also demolish the altar of Baal. meruntuhkan mesbahnya Baal. And what are those altar of Baal in our lives? Nah, apa sih mesbah Baal itu? Number one is our cell phone. Yang pertama, Because we spend a lot in social media. karena terlalu banyak kita habisin waktu dalam I sosial don't media. say that cell phone is bad. Saya nggak bilang handphone I saya have my buruk. cell phone with me. Saya juga pakai handphone. But spending a lot of time Tapi kalau ngabisin terlalu banyak waktu pakai and we handphone forget to pray, dan lalu lupa berdoa, we keep on doing, we keep on watching movies, nonton film mungkin di and handphone, sometimes there are those movies which are not good in our eyes. nah kadang-kadang yang kita tonton juga nggak baik ya buat mata kita ya saudara ya. And we said, oh, Jesus' name. Dan kita bilang gini, oh dalam nama Yesus, tapi tetap nonton. It's a good one. Oh tapi filmnya It's bagus, handsome, oh ganteng, beautiful. oh cantik, I would like to try it again. tapi lagi ya Tuhan ya. And the devil Dan is iblis itu, distracting our mind. dan benar-benar iblis itu ganggu pikiran kita. And dari instead Tuhan. of prayer, Dan bukannya kita instead of berdoa, worshiping God, bukannya nyembah instead Tuhan, of reading the Bible, bukannya baca firman, we spend our whole day watching those movies, ngabisin waktu seharian nontonin film di handphone. those pornography, Pornografi itu and it destroy your altar. itu menghancurkan altarmu So in mesbahmu. order to become a good leader, Nah, jadi kalau mau jadi pemimpin we yang baik, must destroy those altars, ayo hancurin mesbah-mesbah yang begitu, those saudara. TV, those computers. Keterikatan sama TV, And sama sometimes saudara. we spend time in the gimmick houses. Dan kadang-kadang saudara kita nggak bisa terlalu banyak Sometimes waktu instead of ngurusin going to rumah. church, we go to the mall. Dan bukannya ke gereja, mungkin kita Buy ke this, mall, buy this one. beli belanja ini, belanja itu. Instead of giving your offering to the Lord, Bukannya memberikan persembahan sama Tuhan, you buy something. sibuk belanja, You buy saudara. gadget. Saudara beli gadget, You buy those food. saudara beli makanan. Those are the altars of Baal. Nah itu loh saudara, altar-altar Baal tuh. Are we willing to destroy those Baals? Saudara siap nggak menghancurkan altar For Baal? us to become a great leader for the kingdom of God, Pemimpin besar buat kerajaan Tuhan. demolish those Baals. Mari hancurkan semua mesbah Baal itu. We need to come to the altar of God every Kita day. ini harus datang ke mesbah Tuhan tiap hari. It's not just what we call, oh, I feel like praying. Oh bukan cuma mood-moodan, oh lagi mood berdoa nih. I feel like reading the Bible. Aduh lagi mood mau baca firman. But sometimes, Tapi kadang-kadang, and not just sometimes, but all the time, tapi harusnya memang setiap we waktu. don't feel like reading. Oh sorry, jadi kita ngomongnya pas lagi mood aja, tapi seringnya kita nih nggak mood baca We don't firman. feel like praying Oh seringnya nggak mood because berdoa. we're still sleeping. Karena aduh ngantuk, masih tidur. And when we wake in the morning, Dan waktu kita bangun pagi in hari, our mind, dalam pikiran kita, I will check my messenger. aduh cek dulu I will messenger check saya, my inbox. cek di inboxnya saya ada Who apa. already sent me a message. Lalu ada dikirim message. But God wants us to seek Him first. Tapi Tuhan itu mau kita In cari Tuhan what terlebih we call dahulu. our altar. Mari bangun altar kita You masing-masing. cannot be a great leader Karena saudara gak bisa jadi if pemimpin you yang don't baik spend with God. kalau kau gak habiskan waktu dengan Our Tuhan. ministry Pelayanan kita is the result adalah hasil of our ministry with the Lord in dari prayer. pelayanan pribadi kita terhadap Tuhan secara pribadi. So we must develop Jadi mari kembangkan our spiritual relationship with God. hubungan rohani kita dengan Tuhan. We must develop Kita harus kembangkan our intimacy keintiman with kita the Holy Spirit. dengan Tuhan Roh Kudus. Because when we have the closeness of God, Karena kalau kita punya kedekatan dengan Tuhan, then people will be ushered to the kingdom of God. orang-orang itu bisa kita undang bawa. You will just dalam wake kerajaan up in Tuhan. the morning. Seorang mungkin bisa bangun di pagi hari. You have many people you lead for Ada Christ. begitu banyak orang yang That bisa is the pimpin kepada kind of Kristus. leadership that God wants us to be. Dan itulah jenis pemimpin yang Tuhan Let's rindukan give dalam a hidup clap offering to kita. the Lord. Let's give Him a round of applause. Mari tepuk tangan buat Tuhan.
I hope you understand what I am telling tonight. Saya berharap saudara bisa nangkap apa yang saya bagikan malam The ini. third point Poin yang ketiga is follow God's changes. adalah mengikuti perubahannya Tuhan. Judges chapter 6 verse 12, it says, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. Dan Tuhan berkata di Hakim-Hakim 6 ayatnya yang ke-12. You remember, Gideon came from a very poor family. Ingat, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikianlah Tuhan minta engkau, hai pahlawan yang gagah berani. Not just a poor, but he is a what we call insecure person. Jadi dia ini nggak cuma datang dari keluarga yang miskin, tapi ini orang insecure banget, saudara. Gideon said, I am just a very poor. I don't know how to do it. Saya nggak tahu bagaimana berperang. I am just a farmer. Saya juga cuma petani katanya. But the Lord told him, Tapi Tuhan berkata kepada Gideon, you are a mighty man of engkau valor. adalah pahlawan yang gagah berani. You can do great in the kingdom of God. Engkau bisa melakukan hal yang besar buat kerajaan Tuhan. You know, I have one disciple in our church. Saudara, saya ini punya satu murid dalam gereja kami. He did not go to the school. Dia nggak sekolah, He doesn't know how to read and write. nggak tahu baca dengan benar, saudara, masih balelo And bacanya. what happened to him, because he has no opportunity to go to school, Nah, karena dia ini nggak punya kesempatan ke sekolah, he was recruited to become a NPA. We call it NPA, New People's Army. They are a lawless people. They are soldiers against the government. oh, jadi karena dia ini nggak punya kesempatan untuk terima pendidikan, akhirnya direkrut sama orang-orang pemberontak, saudara. They fight with the government soldier. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang terus berperang dengan tentaranya pemerintahan. And he has the opportunity to kill a lot of government soldiers. Jadi orang ini sudah bunuhi banyak orang-orang pemerintahan. But one day I met him, Tapi satu hari Tuhan bawa saya sharing ke to dia, him the word of God. membagikan kepada dia firman Tuhan. He still have some vices before. He has some vices. He drink liquors. Oh, Vices. oke, He drink saudara, liquors. dia masih banyak perbuatan-perbuatan yang tidak baik ya. Masih tukang minum sebelumnya, Doing smoking. masih ngerokok And a juga. lot of bad habits. Banyak sekali kebiasaan yang tidak baik. But still he went to church. Tapi tetap akhirnya ke gereja orang. Listen to me. Dia dengerin firman yang saya I bagikan. mentored him. Saya mentoring dia, saudara. I teach him. Saya ngajarin dia firman. I just raise him up to become a leader of the church. Dan saya bawa dia untuk bangkit jadi pemimpin dalam pelayanan kami. He lead a lot of children to the Lord. Dan dia pimpin banyak anak-anak kepada Tuhan, saudara, anak kecil. But I told him, the Lord is raising you up to become a great leader. Tapi saya bilang sama dia, Tuhan itu sedang bangkitkan kamu jadi pemimpin besar. And he said, Pastor, Dan dia bilang, I cannot read. Pastor, saya ini nggak bisa baca. All I know is to hold a gun Yang saya tahu cuma pegang pistol and to aja. shoot people. Dan lalu tembakin orang. But the Lord is changing you, I told him. Tapi Tuhan sedang mengubahkan kamu, saya bilang. You know what happened today? Saudara tahu apa yang terjadi hari ini? He's now a pastor in one of our churches. Hari ini dia menjadi salah satu gembala di gereja kami, saudara. He has now a lot of disciples. Dia sekarang punya banyak sekali murid-murid yang And ada he's di bawah training dia. again. He's training now more leaders in the church. Dan dia juga sudah membangkitkan sedang banyak orang pemimpin-pemimpin di gereja. So regardless of your educational background, Jadi walaupun dia nggak punya background pendidikan regardless apapun, of your status condition, jadi walaupun saudara nggak punya status you apapun, might be poor financially, mungkin engkau ini miskin secara keuangan, or you don't know how to read and write. mungkin saudara nggak bisa nulis atau baca dengan benar. But if you allow God to use you, Tapi kalau kau izinkan Tuhan, the Lord will transform your life, Tuhan bisa ubahkan and it's hidup going to use you dan dia bisa in pakai such a kau very powerful dengan way cara yang to sangat change kuat the lives of untuk many people. mengubahkan hidup banyak orang. And it happened to Gideon. Dan itu terjadi juga buat Gideon, saudara. Gideon from timid and fearful, Dari orang yang timid-timid itu nggak aktif ya dan penuh ketakutan, he became a strong and courageous dan dia warrior of menjadi God. orang yang kuat dan gagah berani. It means that we need to forget our old identity. Artinya kita ini harus lupakan identitas manusia lama kita. We need to leave those ungodly attitude. Dan kita harus tinggalkan semua sikap yang tidak ilahi. We need to depart
depart from carnality. Kita ini harus memisahkan That's diri the dari mean that you kedagingan. keep on going to church, you are spiritual. Bukan berarti kita ini hanya langsung ke gereja aja dan ngapa-ngapain, saudara. There's a lot of people going to church, Ada banyak orang ke gereja, and yet in their secret life, dan tapi dalam hidupnya they are doing those things mereka melakukan banyak hal that God hates. yang Tuhan gak suka. Therefore, Jesus said, not everyone Tidak semua orang who called to me, Lord, 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 yang berkata kepadaku Tuhan, shall Tuhan, enter the kingdom of God. bisa memasuki kerajaan surga. And they will discuss with God, Lord, is it I am preaching the gospel? Dan lalu mereka I berkata, prayed for the sick Tuhan, people. aku dikhotbah, They were healed in my aku prayer. sembuhin orang, aku You know, doain orang. Lord, I speak in tongue. Tuhan, aku udah bahasa roh loh. Why Tuhan. can't I enter your kingdom? Kok aku nih gak boleh masuk kerajaan? And the Lord said to Tuhan them, bilang sama mereka begini, you doers of iniquity, depart from me. kamu apa ya bahasanya ya? Kamu yang terus melakukan dosa itu dan kamu tidak berpindah daripadanya. It's a real talk. It's a real talk. A lot of people Oh, doing ini the beneran ministry, saudara. Kenyataannya preaching seperti God's ini. word. Ada begitu banyak orang yang Praying for mengajar the sick people. firman, They were yang healed. nyembuhin orang. There's nothing wrong with that. Gak ada yang salah dengan nyembuhin orang, memuridkan dan lain-lain. Gak ada yang salah dengan itu. I also prayed people. Saya juga doain orang, saudara. Many of them got healed, Membuat mereka mengalami kesembuhan. but more of them also died after prayer. Tapi banyak juga yang udah didoain meninggal juga, saudara. But everything is for the glory of God. Tapi buat semuanya ini adalah It's buat not mereka, me Tuhan. who healed those people. Bukan saya yang sembuhin mereka kok. It's not me who killed them. Bukan saya juga yang membuat mereka. It's the Lord who does everything. Tapi Tuhan yang melakukan semuanya. What the important is, Tapi yang paling penting, you should do the work of God ayo mari lakukan firman Tuhan heartily, dengan sepenuh and hatimu giving God all the glory. dan berikan kemuliaan buat Tuhan. So Gideon was changed by God. Jadi Gideon ini diubahkan He Tuhan. departed from carnality Dia berpindah dari to become kedagingannya a spiritual dan person. menjadi orang yang And the ilahi. Lord used him so much. Dan Tuhan pakai dia dengan begitu ajaib. One more time. The last one, but not the least. Terakhir, saudara, tapi bukan yang terkecil ya. In order to become great leaders of God, as God wants you to be, Saudara mau menjadi pemimpin besar yang diingini Tuhan, you should maintain a growing faith in God. saudara harus benar-benar menjaga pertumbuhanmu di dalam iman kepada Tuhan. In Judges chapter 7 verse 1, early in the morning, Jerubbaal means Gideon, and all his men come at the spring of Harod. The camp of Midian was north of them in the valley near the hill of Moreh. Adapun Jerubbaal itulah Gideon bangun pagi-pagi dengan segala rakyat bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat bukit Moreh di lembah. And the Lord said to Gideon, Dan berfirman Tuhan kepada Gideon, you have too many men for me to deliver Midian into their hands. terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. In order that Israel may not boast against me that her own strength has saved her. Jangan-jangan orang Israel megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendirilah yang menyelamatkan aku. In verse 3 it says, announce now to the people, anyone who trembles with fear may turn back and leave Mount Gilead. Ayat 3, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar biarlah lain pulang. Hanya dari gunung Gilead, kalau pulang lain 22.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000 orang. So 22,000 men left while 10,000 remained. Yang pergi 22.000, yang 10.000 masih ada. But the Lord said to Gideon, there are still too many men. Take down to the water, and I will shift them for you there. If I say this one shall go with you, he shall go. But if I say this one shall not go with you, he shall not go. Yang keempat berkata, tetapi Tuhan berfirman kepada dia, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, engkau akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang-orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dialah yang tidak akan pergi. So Gideon took the men down to the water. Then the Lord told him, separate those who lap the water with their tongues, like a dog from those who kneel down to drink. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air, berfirman Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga semua orang yang berlutut untuk minum. So those soldiers who drink water which like a dog,
Jadi yang minum air kayak anjing saudara, And kepalanya drink doang water with your keluar. tongue. Dan juga ada orang yang minum dengan The mencedokkan Lord tangannya ke air. told Gideon to let them go home. Dan yang minum seperti anjing disuruh pulang sama Tuhan. 300 men lapped with their hands to their mouth. Dan 3 orang yang mencedok air dengan tangannya kepada mulutnya. They draw water from the river Mereka ambil air dari sungai itu and drink from their hand. dan minum dari tangan mereka. There were 300 left. Dan cuma 300 yang And so tersisa. the Lord told him, let these 300 men stay with you, and I will use you with your men to deliver people of Israel from the Midian hands. Dan 300 yang tinggal, dan aku akan pakai 300 orang ini untuk membebaskan orang Israel dari tangannya orang Midian. So what happened? Those 10,000 went to their home, and 300 were left to fight for the Midian soldiers. Jadi yang terjadi 10.000-nya pulang, tinggal tersisa 300 untuk berperang dengan orang Midian. And with 300 men, they defeated thousands of Midianite soldiers. Dan cuma dengan 300 orang, Tuhan membuat pasukan Israel mengalahkan ribuan pasukannya Midian. So what happened is that the Lord saved Israel with Gideon and only 300 men. Dan yang Tuhan lakukan adalah Tuhan menyelamatkan orang Israel dengan bersama Gideon dan 300 pasukan saja. It means that we need to trust God, Artinya kita ini harus Not our mempercayai strength. Tuhan, bukan kekuatan sendiri, not our ability, bukan kemampuan kita, not our wisdom, bukan hikmat not manusia, our knowledge, bukan pengetahuan but we need to kita. trust the power of God. Percaya akan kuasa Tuhan. You know, as Saudara I tahu, observe, you Ketika are saya all blessed by pelajari, the Lord. Saudara ini semua diberkati sama Tuhan. Pastor Johan are blessed by the Lord. Pastor Johan juga diberkati sama Tuhan. And Johan observed that our people in our place Dan Pastor Johan sudah melihat orang-orang di tempat kami, saudara. are not like other people here which are financially well off. Dan orang-orang di tempat kami itu rata-rata dari keluarga yang tidak berkecukupan, saudara, uangnya. Tidak seperti saudara lah. But the Lord said in my heart, Tapi Tuhan bilang di hati saya, I will show my power aku akan tunjukkan kuasaku to this kind of people. kepada orang-orang jenis begini, katanya. Amin. You know what happened? Saudara tahu nggak apa yang terjadi? In the days of pandemic, Di hari-hari pandemi ya, it's hard to share the word of God. susah sekali untuk bagikan firman Tuhan. Many of our people has no income. Banyak dari anggota kami akhirnya kehilangan pendapatan mereka. We're making a way on how to provide foods for them. Kami coba cari putar otak bagaimana caranya bisa In menyiapkan makanan spite buat of mereka. hardship, Walaupun susah, thank God we still have the time, we still have the opportunity to bring hundreds of people to the feet of Jesus, Kami even in the midst bersyukur. of pandemic. Bahkan dalam kesulitan itu kami bisa membawa ratusan orang kepada Yesus dalam masa pandemi itu. Because with God, Karena dengan Tuhan nothing is impossible. tidak ada yang mustahil. We need to trust the Lord. Ayo kita ini perlu percaya, saudara, sama Tuhan. Because to God be the glory of our church that keeps on growing. There's a lot of people being saved. Dan karena kemuliaan Tuhan ya, entah bagaimana gereja kami terus bertumbuh dan terus begitu banyak orang diselamatkan. So we cannot cater the people. We cannot cater the people in our church. But we cannot. Our church cannot feed them. Jadi sampai akhirnya gereja kami ini nggak muat saking banyaknya orang, saudara. So what we did is that we just sent our leaders to find small churches. We need to spread out Jadi saudara, saking nggak muatnya, kami suruh pemimpin-pemimpin di gereja and to kami, build small churches in every barangays. ayo bukalah gereja-gereja kecil, tempat persekolah kecil di kecamatan-kecamatan. So what happened? The Lord still sending a lot of people in the church. Dan entah bagaimana, walaupun sudah dipecah kepada berbagai So I kecamatan, tetap Tuhan kirim banyak orang We kepada need to gereja expand kami. the church building. Dan kita bilang gini, harus ada gedung gereja nih kayaknya. We don't have money to do Tapi that. kami gak punya uang, saudara. But still we did it. Tapi tetap kami melakukannya. Pastor Johan, when he visited once, he Pastor said, Johan waktu dia Pastor, you are datang, expanding your church. lalu dia bilang begini, loh, pastor gereja tambah besar ya. We can't help but expand because people are coming. Kami nggak punya pilihan kecuali untuk memperbesar karena orang yang datang terus terlalu banyak. You know, the Lord still moving. Tuhan itu masih He is bergerak. providing the needs. Dia sedang menyiapkan In a very kebutuhan possible way. dengan cara yang paling ajaib. And we open our 2 houses. I have 2 houses there. Dan kami di sana punya 2 rumah. Kami Can I buka say- rumah mereka juga, rumah kami I will juga. sell my house.
Hari itu saya mau jual rumah bahkan to finish the church building. untuk pembangunan gereja itu supaya bisa selesai. The people would say, where will you be living? Where are you going to stay, Pastor? Lalu orang-orang pada tanya, Pastor, kalau rumahnya dijual, Pastor mau tinggal di mana? Saya bilang, Tuhan akan menyediakan. But praise the Lord. Tapi puji Tuhan ya saudara ya, Until now, sampai hari ini no one bought my house. rumahnya nggak laku saudara. And somebody called my wife. Dan ada orang telepon istri saya begini. She said, because our people respect us, that even though they are older, like 60-year-old, 70-year-old, they call us daddy and mommy. Jadi jemaat orang-orang di gereja kami ya saudara, cara mereka respect adalah Mami. 60 tahunan. Mommy Tess, Panggil kami, don't Mami worry Andy. for our church building. Lalu mereka bilang gini, telepon Mami We Tes, jangan believe that the khawatir. Lord will provide every needs we have. Soal gedung gereja, kami percaya Tuhan akan menyediakan dengan apapun yang kita perlukan. What I'm driving to say is that we should not trust our own ability. Yang saya mau sampaikan buat We saudara need to begini, trust the power of God jangan bersandar to kepada provide kemampuan everything manusia, that we need. tapi bersandar kepada kemampuan Tuhan yang sanggup If you want to menyelesaikan be a great semuanya. leader, Kalau saudara mau jadi pemimpin besar, you must trust the power of God. percaya penuh akan You kuasa must trust Tuhan. that the Lord will provide your needs. Percaya kalau Tuhan tahu mencukupi kebutuhanmu. I remember during the pandemic days, Hari itu di pandemik I saudara, was hit by a COVID also. saya juga kena COVID hari itu. I consumed more than 10 oxygen, like this, bigger than this one. Tabung oksigen yang saya pakai udah 10 lebih saudara. And I can see a lot of people coming to me, even though no people. Dan saya ngelihat ya, kayak banyak orang ngedatengin saya padahal nggak ada orang di sini. Come to me, Pastor. Please, Pastor, bless me. Dan saya tiba-tiba kok ngeliat banyak orang ngomong, Pastor tolong berkati saya. Even in the valley of the shadow of death, Saudara, bahkan ketika my heart and my mind hati saya, is to pikiran bring saya more people into the Lord's bawa kingdom. terus orang-orang kepada And that's Kristus. why the Lord didn't allow me to die that time. Dan itulah sebabnya saya nggak mati waktu Miraculously, itu. the Lord healed me. Dengan ajaib Tuhan Let's sembuhin give a saya. round of applause to the Mari Lord. kita menambah Tuhan. So with God, nothing is impossible. Jadi buat Tuhan nggak ada yang mustahil. Gideon just have a team of 300 people Gideon itu timnya orangnya cuma to 300 deliver the nation of Israel. untuk menyelamatkan si umat Israel ini. The one thing that I'm emphasizing to you tonight Hari ini yang saya mau tekankan buat is to saudara have a team of people adalah punya tim which will bring those unbelievers to the kingdom of yang akan Jesus. membawa orang-orang yang belum percaya itu kepada kerajaan surga. The pastor and the whole congregation Semua must pastor work hand in hand dan jemaat harus juga bekerja sama to bring a lot of people to the kingdom of untuk God. membawa begitu banyak orang buat I kerajaan understand that the Lord has opened opportunity for Pastor Kasan to have a bigger building. Saya sekarang mengerti bahwa Tuhan That's sedang a membawa, preparation for thousands of people that you guys will bring to the Lord. dan itu adalah persiapan yang Tuhan bawa supaya Tuhan bisa bawa lebih banyak orang That kepada might be Kristus. the reason why we are here tonight. Dan mungkin inilah alasan saya Just to encourage you saya mau untuk that menyemangati you saudara. look at your neighbor. Jadi saudara bisa lihat kanan kiri. Point him, you. Tuhan memberikan kepada Point him, you. Point him, you. tunjuk ya kamu katanya. You are a great leader of Kamu God. adalah pemimpin besar buat Tuhan. We will all bring people to Kita Jesus. semua akan bawa jiwa-jiwa We buat will Tuhan. all bring this Indonesia to Kita Christ. akan bawa Indonesia buat Kristus. There shall be a great revival. Jadi revival besar. Guys, I want you to understand. Saya mau saudara mengerti. Saudara. I've been 30 years already in that ministry. Saya sudah 30 years. 30 years, more than 30 years. Saya sudah di dalam pelayanan lebih dari 30 tahun. I experienced healing. Saya ngalami yang namanya I kesembuhan prayed people they got healed. dan berdoa orang There's a disembuhkan. lot of people when they when they receive the Holy Spirit, they cry this lame. Ada orang yang terima Roh Kudus lalu mereka bisa teriak-teriak. But here's one thing I want you to understand. Tapi ini yang saya mau tekankan buat The saudara. revival is not about just healing. Revival itu bukan cuma soal The kesembuhan. revival is not just about crying. Bukan cuma soal menjerit The revival is not teriak-teriak about nangis. just dancing and worshiping the Lord. Bukan cuma The great loncat-loncat revival, di you bulan know, Tuhan. the great revival is to see a lot of people being saved in the name of Jesus Christ. Revival yang sebenarnya adalah benar-benar begitu banyak orang diselamatkan di dalam nama Yesus. There's a lot of people coming to me for prayer because they are sick, they got healed, and after a few months, they disappear.
Lalu karena banyak orang saudara sakit datang minta didoain, I lalu remember setelah beberapa Jesus, hilang. there were 10 lepers went to him to be prayed for and got healed. Only one come back. Just one guy. Saudara ingat di Ya, firman harus ya, 10 orang kusta minta disembuhkan Yesus, cuma satu kok yang balik. The revival that God wants us to have Revival yang sesungguhnya yang Tuhan mau is to see thousands of people adalah melihat to ribuan the orang feet of Jesus. dibawa kepada Because kaki the Tuhan. greatest miracle that a person can ever have Karena mujizat yang terbesar is to be transformed, adalah to become born again, untuk menjadi lahir baru, to become a person that God wants you untuk to menjadi be. pribadi yang Tuhan That's the inginkan. great revival. Itulah revival yang sesungguhnya. You want revival? Saudara mau revival? We should bring a lot of people in the church. Bawa begitu We banyak should bring a lot jiwa-jiwa. of people to the feet of Christ. Bawa banyak jiwa-jiwa kepada kaki Tuhan. Whenever you see one person being catered to the kingdom of God, Setiap kali saudara lihat ada orang ngomongin tentang kerajaan surga, thousands of angels rejoice because dan of kalau one ada soul. satu orang diselamatkan, surga dan malaikat-malaikatnya bersuka cita buat kita. Philippines has more than just 100 million in population. 100 million Orang population. Filipina itu kurang lebih ada 100 juta orang saja I populasinya. understand also that Indonesia is almost 300 million. If I'm Dan not kalau wrong. Indonesia itu hampir 300 juta lebih, saudara. It's nice to see what a glorious it would be to see millions Dan- coming to the feet of Dan Jesus. betapa mulianya kita melihat nanti It will, jutaan orang dibawa it kepada will kaki Yesus. happen only. It will happen Dan only itu hanya bisa terjadi when all of us kalau semua will kita, work together, kita kerjasama. regardless of religion, Walaupun agama regardless of denomination. nggak peduli denominasi But apa, one thing in common tapi yang satu hal is yang to sama bring more adalah people membawa begitu to the banyak feet orang of Jesus. kepada kerajaan surga. The question is, Pertanyaannya, would you want to be a part of the 300 saudara men? mau nggak menjadi bagian dari yang Would you want to be a 300 orang? part Saudara mau nggak jadi to bring bagian more people to yang Christ? membawa orang-orang kepada And Kristus? so tonight, So, jadi malam the ini Lord is calling you. Tuhan panggil setiap engkau, Be a person jadilah pribadi God wants you to be. yang Tuhan inginkan. Be a leader. Jadilah seorang In the kingdom of pemimpin dalam kerajaan I surga. said well ago, some of you are businessmen. Saya sudah bilang tadi, mungkin beberapa dari kau adalah orang Happen you are bisnis. a businessman, Walaupun kau orang bisnis, but your main business is to bring people. tapi bisnis saudara sesungguhnya adalah Some membawa of you are a jiwa-jiwa. public school teacher. Mungkin kau adalah guru sekolah. Being a public school teacher is just a sideline for you. Itu mungkin ya pekerjaan Your sampingan. main line Yang paling is to penting bring the students to the feet adalah of membawa Jesus. anak-anak sekolahmu kepada Yesus juga. Wherever you are in the Dimanapun marketplace, engkau ada, mungkin dalam dunia market, the Lord is calling you Tuhan sedang panggil to engkau become a leader of untuk God. menjadi pemimpin-pemimpin dimanapun engkau ada. Maybe you are a student. Mungkin engkau di siswa, pelajar, You are a leader. in the engkau school. pun pemimpin dalam gerejamu. Leader of leading people to Christ. Pemimpin yang bawa jiwa-jiwa kepada Kristus. Jadi malam ini, How many of you berapa would banyak say, dari saudara yang berkata, I want to be the leader aku mau Tuhan jadi God pemimpin wants me. yang Tuhan inginkan. I want to stand up with me. and I will Mari pray. berdiri sama-sama dalam hadirat Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Thank you. Terima kasih Tuhan. Hallelujah. Haleluya. Do you know this song, Lord, I give you my heart. Jangan cek Lord, I give you my That's heart. it. I love you. I want you to close your eyes. Saya mau Sing the song. saudara tutup mata sama-sama. This is my desire. This is my desire. This is Lord, Lord,
meninggikan namamu Tuhan, menghormatimu. In order to honor the Lord, Nah, kalau saudara mau menghormati Tuhan, you must give up yourself mari serahkan dirimu kepada and Tuhan. say yes, Lord, to Dan the berkata calling. ya kepada panggilannya. The calling to become leaders of God. Panggilan untuk menjadi pemimpin-pemimpin dalam Tonight. kerajaan surga. Tonight, Malam ini, how many of you berapa banyak dari engkau would raise up your hand and say yes, mau Lord? angkat tanganmu berkata ya Tuhan? As you raise up your hand, it means that you give your life Ketika kau angkat tanganmu artinya kau berikan hidupmu buat Tuhan, for the cause, buat sebuah harga, for those people buat jiwa-jiwa ini who have known Jesus yet. yang belum punya Yesus dalam hidup As you lift mereka. up your hands, Ketika kau angkat tanganmu malam ini, you will do your mission. kau akan lakukan visi ini. I will pray for you tonight. Dan saya berdoa buat engkau malam ini. If it is not hard for you to come on the altar, Kalau come here. saudara mau maju ke depan, saudara I will touch you maju with ke my depan. hands and pray for you. Saya akan berdoa buat saudara. Yes, you come. Mari maju ke depan, saudara. Commit yourself to the mission. Mari komitmenkan dirimu kepada misi yang Commit yourself